Scam Villain Self-Saving System Chapter 28. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Konferensi Aliansi Abadi kali ini adalah yang paling banyak korban dan cedera sejak didirikan. Para kultivator baru dari semua sekte yang berpartisipasi berjumlah total 1.313 orang. Di antara mereka, Istana Huanhua kehilangan 140 orang dan Tianyi Overlook kehilangan 90 orang. Terlepas dari orang-orang yang tidak berpartisipasi dalam konferensi, Kuil Zhaohua yang bekerja dengan rajin yang menahan pesona terhindar. Di antara tiga sekte besar, Sekte Gunung Changqiong menderita korban paling ringan, hanya 39 orang. Adapun sekte lain, para kultivator baru yang memiliki kekuatan dan teknik bela diri yang biasa-biasa saja hampir semuanya merupakan mayoritas. Merekalah penderita sejati yang merasakan kerugian paling dalam. Awalnya, berada di papan peringkat emas adalah hal yang menyenangkan. Namun, pandangan lain mengungkapkan bahwa hampir seperempat nama dalam daftar emas semuanya telah binasa di ngarai Juedi. Secara khusus, ada nama yang tergantung tinggi di atas di tempat pertama, Sekte Gunung Changqiong, milik Puncak Qingqing, murid tercinta Shen Qingqiu, Luo Binghe. Pedangnya patah dan orangnya binasa, bagaimana mungkin hatinya tidak sakit? Dan hal-hal ini bahkan tidak memperhitungkan para kultivator yang masuk setelah semuanya terjadi, dan tersesat di dalam. Setelah pertempuran ini, setiap sekte bisa dikatakan telah terluka parah. Puncak Qingqing dikirimi daftar proklamasi merah tua. Di atas kertas merah tua itu, nama depan di bagian paling atas adalah Luo Binghe, emas dan menarik perhatian. Ming Fan masuk, dan melaporkan, "Si Zun, ada 3.000 batu roh yang telah dikirim ke sini. Bagaimana semuanya harus ditangani?" 3.000 batu roh, dari mana asalnya? Shen Qingqiu berkata dengan hampa, untuk alasan apa tiba-tiba ada begitu banyak batu roh yang dikirim ke sini. Ming Fan berkata dengan hati-hati, "Si Zun, kamu lupa. Selama konferensi Aliansi Abadi, Si Zun mempertaruhkan 1.000 batu roh untuk." Shen Qingqiu ingat, itu adalah taruhan yang dia tempatkan pada Luo Binghe. Luo Binghe benar-benar terbukti layak, menunjukkan tangannya di sekop selama invasi iblis dan langsung melompati Gong Yi Xiao di tempat pertama, dan tempat kedua, Liu Mingyan. Di papan peringkat tinggi itu, dia telah membalikkan keadaan dan mendapatkan kembali tempatnya 2 kali. Namun, dia tidak tahu kenapa, pada saat dia berpegang teguh pada mentalitas menghasilkan banyak uang dengan sapuan pena, tetapi sekarang, dia sebenarnya entah bagaimana sedikit kewalahan. Di masa lalu, hal-hal ini dia berikan kepada Luo Binghe untuk ditangani, hal-hal yang harus pergi ke gudang, atau hal-hal yang digunakan untuk melakukan hal-hal lain. Dengan hal-hal yang diselesaikan seperti ini, dia tidak perlu mengurusi itu semua. Sekarang Ming Fan bertanya kepadanya bagaimana hal-hal ini harus ditangani. Shen Qingqiu berpikir sejenak, dan berkata, "Terima semuanya dulu." Ming Fan sebenarnya ingin bertanya lebih detail tentang bagaimana menerimanya, tetapi ekspresi Si Zun benar-benar jauh dari kata baik sehingga dia tidak berani bertanya lebih jauh. Dia menilai itu adalah keputusan yang baik untuk memasukkan hatinya ke dalam gudang dan dengan cepat mundur. Selama beberapa hari, murid-murid Puncak Qingqing berhati-hati seolah-olah menghindari serangan petir, takut menyentuh benang paling menyakitkan di hati Si Zun. Mereka semua mengira bahwa setelah beberapa hari berlalu, akan terjadi perubahan bertahap. Siapa yang tahu, setelah lebih dari setengah bulan berlalu dan Shen Qingqiu sepertinya kembali normal, suatu hari mereka tiba-tiba mendengar Shen Qingqiu di rumah bambu memanggil nama Luo Binghe 2 kali. Ning Yingying menyerbu deng-deng-deng, menakuti Shen Qingqiu, "Apa yang kamu lakukan?" Tiba-tiba bergegas ke sini. Seorang gadis muda yang sangat energik, penampilan seperti apa ini? Mata Ning Yingying memerah seperti kelinci. "Anda, apa yang ingin Anda makan? Saya akan membuatnya untuk Anda." Shen Qingqiu terbatuk-batuk, "Tidak perlu. Pergilah keluar untuk bermain." Ning Yingying menginjak kakinya dan berkata, "Si Zun, bahkan jika Anda tidak memiliki Aluo, Anda masih memiliki kami murid lain. Anda, seperti ini, begitu teralihkan seperti Anda telah kehilangan jiwa Anda, para murid, kami semua para murid akan khawatir sampai mati. Bahwa kalimat terganggu seperti Anda telah kehilangan jiwa Anda akan digunakan padanya,
Shen Qingqiu tidak memikirkannya bahkan di kehidupan sebelumnya. Sejujurnya, di tingkat kultivasi Shen Qingqiu, apakah dia makan atau tidak masalah. Dia hanya memiliki keinginan dan tiba-tiba ingin makan makanan yang menyegarkan. Ditambah lagi, dia kebetulan tidak berhati-hati dan lupa bahwa Luo Binghe telah ditendang olehnya ke Endless Abyss. Bagaimana ini bisa berubah menjadi terganggu seperti Anda telah kehilangan jiwa Anda? Shen Qingqiu membuka mulutnya, bingung bagaimana harus membenarkan dirinya sendiri ketika dia melihat Ning Yingying begitu cemas hingga dia hampir menangis. Bergegas untuk menghiburnya, dia hanya mulai berhenti ketika dia dengan jujur bersumpah bahwa itu hanya akan terjadi sebelumnya. Setelah dia membujuknya keluar, Shen Qingqiu menghela napas dalam-dalam. Tiba-tiba, dia merasa bahwa gadis kecil yang selalu manja dan bertingkah dalam novel, menyeret-nyeret kaki belakang orang lain, justru tumbuh dewasa. Kau tahu, dia adalah bagian dari harem Luo Binghe. Dia seharusnya menjadi orang yang paling cengeng dan keras kepala, tetapi dia benar-benar tahu untuk datang dan menghibur sifunya. Apakah ini dihitung karena metode pengajarannya membuahkan hasil? Singkatnya, ini tidak bisa berlanjut. Jelas dialah yang menyeret dan memukuli protagonis jantan domba putih kecil, tetapi kenapa sekarang seolah-olah protagonis jantan telah memikatnya? Hanya beberapa hari sejak dia tidak melihatnya dan dia menunjukkan wajah seolah-olah dia adalah seorang janda yang suaminya telah meninggal, siapa yang menakutkan? Tidak benar, Pei. Shen Qingqiu menamparkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Siapa yang berwajah janda, yang suaminya meninggal? Mengatakan kata-kata sialan ini seperti bisa diucapkan sembarangan, ini benar-benar hidup terbalik, mulut anjing tidak akan mengeluarkan gading, harus dipukul. Namun, dengan kepergian Luo Binghe, dia benar-benar merasa sedikit kesepian. Terutama ketika dia memikirkan bagaimana setelah 5 tahun, pada saat reuni, apa yang dulunya merupakan hubungan hangat antara tuan dan murid, kemudian akan menjadi ucapan lembut dan tawa yang menyembunyikan niat membunuh. Zheng yang hancur dibawa kembali oleh Shen Qingqiu. Dia dengan santai menggali lubang di tanah di puncak Qingqing di belakang rumah bambu, membuat tanda, dan membuat gundukan pedang. Orang lain, melihat dia dalam keadaan kesurupan di depan monumen berlubang, mengira dia merindukan dan memikirkan murid tercintanya. Desahan sedih merupakan ekspresi dari perasaannya yang dalam dan sebenarnya kepada muridnya saat dia menciptakan kuburan itu sendiri. Hanya dia yang tahu, di tengah desahan sedih, bahwa orang yang terkubur di dalam gundukan pedang, bocah lelaki yang hangat dan ceria itu, tidak akan pernah kembali lagi. Juga, apa yang benar-benar mengubahnya menjadi fosil yang rusak karena angin dan tidak teratur adalah, setelah sistem menghitung skornya, ia mengirimkan pemberitahuan yang menghancurkan hati. Sistem, selamat, Anda telah berhasil menyelesaikan misi penting awal legenda, kejatuhan dan kelahiran kembali Luo Binghe. Menghargai level kesejukan protagonis 10.000. Begitu Shen Qingqiu mendengar ini, dia sangat bahagia, bagaimanapun, sistem ini punya belas kasihan. Kemudian, sistem, tetapi juga karena keadaan khusus, skor baru yang dihitung, tingkat Heartbreak Luo Binghe. Karena nilai patah hati terlalu tinggi, kesejukan protagonis menjadi 0. Harap lanjutkan upaya Anda. Dihapus menjadi 0, diselesaikan menjadi 0. Diselesaikan menjadi 0. 3 kata besar ini tanpa henti berputar di lautan pikiran Shen Qingqiu. Hal aneh macam apa yang disebut tingkat patah hati ini? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak menghitung angka data yang aneh? Pergi enyahlah. Apakah Luo Binghe diperlakukan seperti putranya sendiri sehingga dia bahkan memiliki skor patah hati individu? Dia bekerja keras sebagai ternak atau kuda selama 30 tahun, tetapi dalam satu malam dia kembali ke waktu sebelum pembebasannya. Hati Shen Qingqiu terasa tertahan seolah-olah telah ditekan oleh Samudra Pasifik. Karena dia sendiri tidak bahagia, tentu saja dia harus menemukan ketidakbahagiaan orang lain. Akibatnya, Shen Qingqiu membiarkan Ming Fan menjalankan tugas dengan patuh, mengundang Sang Qinghua ke rumah bambu. Sang Qinghua meletakkan cangkir porselen bersalju dan tersenyum. Si Xiong-shen, puncak Qingqing benar-benar tenang dan elegan. Bahkan cangkir teh kecil pun sangat indah. Tingkat keanggunan ini benar-benar membuat Qinghua merasa malu dengan inferioritasnya.